semua, perkenalkan nama saya Josephine Gabriela Monica Daud dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 terkait praktikum struktur data. Langsung saja pada soal pertama, buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort, kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Di sini saya sudah menjalankan beberapa perintah yang akan saya jelaskan dalam bahasa pemrograman Java. Pertama-tama kita harus membuat kelas dan menentukan nama kelasnya. Jadi kelas, lalu di sini saya berikan nama kelasnya yaitu merge sort. Pada baris ke-24, void merge ini dalam fungsi ini terdapat variabel input dan output yang keseluruhannya bertipe integer, di mana variabelnya yaitu arg. Lalu pada baris ke-26 dan 27, ini merupakan angka awal dari algoritma merge sort dengan membagi dua rangkaian data awal. Lalu baris ke-29 dan 30, ini berfungsi untuk membuat array sementara di mana array ini akan menampung A0 dan A1. Baris ke-32 sampai 35 ini terdapat dua perulangan for di mana perulangan pertama berfungsi untuk menampung array A1 dan akan A0 dan akan disimpan pada array LI. Begitu pula pada for yang kedua untuk menampung A1 dan akan disimpan dalam array RJ. Lalu baris 37 dan 38 ini merupakan deklarasi untuk inisialisasi indeks pada subarray. Perulangan while di sini bertujuan untuk menampung array, LI dan RJ ke dalam arka. Lalu terdapat perulangan if pada baris ke-41, ini bertujuan untuk memproses apakah LI lebih kecil sama dengan RJ. Selanjutnya perintah i++ di sini berfungsi sebagai increment sehingga akan menampakkan variabel i dengan angka 1. Lalu else pada baris ke-46 merupakan perintah pengecualian dari perintah if. Lalu sama halnya pada baris ke-44, baris ke-44 i++, J++ juga berfungsi sebagai increment yang akan menambahkan variabel J dengan angka 1. Lalu pada baris ke-53 terdapat perulangan while yang bertujuan untuk melakukan perulangan hingga nilai J hingga nilai I lebih kecil dari N1. Begitu pula dengan baris ke-59 akan melakukan perulangan pada variabel J lebih kecil dari N2. Lalu di sini pada baris ke-66 terdapat void short. Short ini bertujuan untuk mengurutkan rangkaian array dengan menggunakan algoritma merge sort. Fungsi short ini terdapat kondisi jika nilai i lebih kecil dari nilai r, maka perintah di antara baris 70 sampai 76 ini akan dijalankan. Lalu selanjutnya pada baris ke-78 terdapat fungsi print array. Ini ya, static void print array. Fungsi ini terdapat deklarasi integer dari n yang berfungsi untuk mencatat ukuran atau panjang dari array yang terdapat pada baris ke-80.
pada baris ke 85 sampai ke 98, terdapat sebuah main method yang terdiri dari deklarasi array bertipe integer yang pada baris ke 87 ini merupakan nilai 1 sampai nilai 6 yang kita masukkan angkanya secara acak 23, 40, 60, 55, 7, dan 13. Selanjutnya pada baris ke 89 akan menampilkan teks given array yang akan menampilkan array sebelum disorting. Lalu pada baris ke 95 menampilkan teks sorted array yang akan menampilkan array setelah disorting. Lalu perintah print array di sini dengan parameter r berfungsi untuk pemanggilan array yang telah disorting. Jadi dari perintah nomor 1 ini kita coba run. Maka hasil yang dikeluarkan, output yang dikeluarkan yaitu given array sebelum disorting 23, 40, 60, 55, 7, dan 13. Lalu sorted array-nya array setelah disorting 7, 13, 23, 40, 55, dan 60. Pada nomor 2, buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Perintah yang sudah saya jalankan pada nomor 2 yaitu sama halnya seperti nomor 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memberikan kelas dan nama dari kelas tersebut. Jadi kelas, lalu nama kelas yang saya berikan yaitu counting short. Lalu pada baris ke 102 ini terdapat sebuah method short yang di dalamnya terdapat perintah untuk mengurutkan rangkaian data dengan menggunakan algoritma counting short. Lalu pada baris ke 104 terdapat variabel n yang digunakan untuk menyimpan, ini variabel n, yang digunakan untuk menyimpan panjang array r. Pada baris ke 105 ini, variabel output digunakan untuk menampung hasil penjumlahan posisi dari n. Pada baris 107 sampai 110 berfungsi untuk mencari nilai maksimum dari array r. Kemudian integer pada perintah di baris 112 ini digunakan untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap angka. Selanjutnya pada baris ke 114 ini terdapat perulangan for di mana bertujuan untuk memberikan nilai 0 pada array count. Dan perulangan for pada baris 117 dan 120. Jadi perulangan for dari 117 dan 120. Ini digunakan, perintah ini digunakan untuk menjumlahkan nilai yang ada pada array secara berurutan, dan perulangan for pada 123. Perintah ini digunakan untuk memindahkan isi array R ke dalam array output. Pada baris 129 sampai 130 terdapat lagi perulangan for yang berfungsi untuk menyalin atau memindahkan data pada array output ke dalam array RI. Lalu pada baris ke 134 merupakan deklarasi pembuatan objek OB yang berada pada kelas counting short.
Baris ke-135 ini merupakan nilai 1 sampai nilai 6 yang saya masukkan nilai-nilainya secara acak, yaitu 30, 21, 22, 47, 2, dan 8. Baris ke-138 terdapat perintah untuk menampilkan text shorted array yang akan dimunculkan pada output. Dan perulangan for pada 139 ini berfungsi untuk memproses perintah. Lalu pada baris ke-140, perintah ini digunakan untuk menampilkan hasil keseluruhan atau menampilkan rangkaian data array R yang telah di-sorting. Jadi dari perintah nomor 2 ini, kita coba run. Maka hasil output yang diperoleh yaitu shorted array 8, 21, 22, 30, dan 47. Jadi jika disimpulkan secara pendapat pribadi saya, dari kinerja merge sort ini berfungsi untuk melakukan proses sorting dengan cara membagi dua rangkaian data yang akan di-sorting. Kemudian membandingkannya dan menyatukan data yang telah dibagi tersebut secara terurut. Lalu pada nomor 2, kesimpulan dan analisis kinerja yang bisa saya peroleh, yaitu counting short melakukan pengurutan data dengan cara membuat rangkaian data baru dan untuk menampung jumlah data yang sama dan menambahkan setiap data tersebut. Kemudian menyusun setiap data yang berada pada array berbeda berdasarkan lokasi indeks dan data yang berada pada indeks tersebut. Sekian dari pemahaman dan penjelasan saya terkait tugas praktikum struktur data kedua. Sekian dan terima kasih.